Selamat datang di channel Yuhanedi. Di sini, learning history is fun. Nah, kalian pernah bayangin nggak? Punya satu benda yang bisa kasih kamu kekuatan super buat nguasain seluruh dunia. Bukan cuma manusia loh, tapi juga angin, hewan, bahkan makhluk-makhluk gaib. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah di balik salah satu artefak paling legendaris dalam sejarah, cincin ajaib Nabi Sulaiman. Kekuatan, Kerajaan, dan jin. Jadi siapa sih raja yang punya pasukan hewan dan jin? Nah, udah pasti kita bakal bahas soal Nabi Sulaiman dan cincinnya yang super legendaris itu. Oke, pertanyaannya, cincin sekuat ini asalnya dari mana sih? Percaya atau enggak, cincin ini tuh hadiah langsung dari surga. Jadi ceritanya, cincin ini pertama kali dikasih ke manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Eits, ini bukan cincin biasa ya. Ini benar-benar game changer. Atas izin Allah, siapapun yang pakai cincin ini bisa memerintah dunia goib, ngobrol sama semua hewan, bahkan ngendaliin angin. Keren banget kan? Benar-benar di luar nalar. Tapi, kok bisa cincin sekeren ini akhirnya jatuh ke tangan seorang pangeran yang masih muda banget? Nah, ceritanya dimulai dari sang ayah, Nabi Daud, yang lagi bingung nih, milih siapa ya yang paling pantas jadi raja selanjutnya di antara anak-anaknya? Untuk itu, Nabi Daud ngasih 4 pertanyaan yang kelihatannya sih simple, tapi dalam banget artinya. Satu persatu, kakak-kakaknya yang lebih tua dan ngerasa lebih pinter, gagal jawab. Sampai akhirnya giliran si bungsu, Sulaiman, yang umurnya baru 12 tahun. Dan boom, semua dijawab dengan benar. Tapi tunggu dulu, ada rahasia kecil di balik jawaban-jawaban cerdasnya. Ternyata, semua jawaban itu dibisikin langsung ke telinganya sama seekor semut kecil. Wah, ini udah jadi tanda-tanda awal kemampuan yang luar biasa nih. Biar makin yakin dan gak ada yang protes, Nabi Daud ngadain satu tes terakhir. Jadi, semua tongkat milik pangeran dikumpulin, terus dikunci di satu ruangan. Besok paginya pas dibuka coba tebak, cuma tongkatnya Sulaiman yang secara ajaib tumbuh tunas, daun, bahkan bunga. Nah, ini udah jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Oke, setelah resmi jadi raja, doa Nabi Sulaiman ke Allah itu beda dari yang lain. Dia nggak minta emas atau kekuasaan biasa, dia minta sesuatu yang super spesial, sebuah kerajaan yang nggak akan pernah ada tandingannya sampai kapanpun. Dan doanya dijawab dengan kekuatan yang wow, benar-benar luar biasa. Lewat cincin itu, dan pastinya atas izin Allah, kekuatannya jadi nggak ada batasnya. Angin jadi kayak ojek pribadinya. Dia bisa ngerti curhatan semut sampai kicauan burung, dan yang paling bikin merinding, dia bisa nguasain seluruh bangsa jin dan setan. Coba deh kalian bayangin. Dengan cincin di jarinya, Nabi Sulaiman berdiri di depan jin-jin dan ifrit yang paling serem. Terus dengan tegas dia bilang, "Aku akan memerintahmu. Allah telah memberiku otoritas atasmu." Dan seketika itu juga, semua makhluk gaib itu langsung berlutut, tunduk sama seorang manusia. Ini pertama kalinya terjadi. Nah, dengan kekuatan super ini, Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang paling megah, sekaligus paling aneh yang pernah ada di dunia. Pasukan itu isinya bukan cuma manusia loh, ada hewan-hewan buas dan tentara jin yang gak kelihatan. Salah satu proyek raksasanya adalah menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Dia tinggal perintah aja para jin buat kerja. Orang-orang di zaman itu cuma bisa melongo, ngeliatin batu-batu segede gaban keangkat sendiri, terus tembaga cair ngalir gitu aja tanpa ada pekerja yang kelihatan. Keren banget kan? Soal kekayaan, jangan ditanya deh. Bayangin aja, para jin disuruh nyelam ke dasar laut buat ngambilin mutiara, terus disuruh gali gunung buat nambang emas. Hartanya jadi banyak banget. Saking banyaknya, emas sama perak itu harganya jadi kayak batu kerikil di jalanan. Luar biasa. Petualangan belum selesai, guys. Suatu hari, salah satu drone terbangnya Nabi Sulaiman, yaitu seekor burung hudhud, nemuin sebuah kerajaan hebat yang dipimpin Ratu Balkis. Tapi ada satu masalah besar nih. Ratu Balkis dan rakyatnya malah nyembah matahari, bukan Allah. Setelah kirim-kiriman surat, Ratu Balkis akhirnya mutusin buat datang langsung nemuin Nabi Sulaiman. Nah, sebelum Ratu datang, Nabi Sulaiman ngasih tantangan super keren ke para pengikutnya. Siapa di antara kalian yang bisa mindahin singgasana Ratu Balkis ke sini sekarang juga? Langsung aja, seekor jin ifrit yang kuat banget maju, aku bisa bawa ke sini sebelum Baginda berdiri dari singgasana. Wah, cepet banget. Tapi,
ada yang lebih cepat lagi. Seorang ulama yang punya ilmu dari Allah bilang, aku bisa membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Dan beneran aja, kedip, tiba-tiba singgasana itu udah ada di depan mereka. Gila, cepet banget. Pas Ratu Balkis akhirnya sampai, dia dibikin makin kaget lagi. Waktu mau masuk istana, dia ngeliat lantainya kok kayak air berkilau gitu. Spontan, dia langsung ngangkat gaunnya biar nggak basah. Ternyata itu lantai yang terbuat dari kristal super bening. Dan di bawahnya beneran ada air yang ngalir. Kebayang nggak sih canggihnya? Singkat cerita, Ratu Balkis dan kaumnya akhirnya menyembah Allah. Tapi, ya namanya juga cerita, semua era kehebatan pasti ada akhirnya. Yuk, sekarang kita lihat gimana akhir dari kehidupan Nabi Sulaiman yang legendaris dan misteri terakhir dari cincinnya. Cara wafatnya pun unik banget. Jadi, waktu beliau lagi ibadah sambil nyender di tongkatnya, malaikat maut datang. Jiwanya diambil tapi jasadnya tetap berdiri tegak. Para jin yang super takut sama beliau, ngiranya beliau masih ngawasin. Jadi mereka terus kerja tanpa henti. Sampai berbulan-bulan kemudian, ada seekor rayap kecil yang dari dalam ngegrogotin tongkatnya. Pas tongkatnya udah rapuh dan patah, barulah jasadnya jatuh. Saat itulah semua orang baru sadar, sang Raja Agung udah lama tiada. Terus cincinnya gimana? Nah, dengan wafatnya sang pemilik, atas kehendak Allah, cincin super sakti itu lenyap dari dunia. Hilang gitu aja, gak ada jejaknya. Sampai sekarang, cincin itu jadi misteri yang dicari-cari banyak orang. Nah, sekarang giliran kalian nih yang mikir. Menurut kalian, cincin legendaris itu sekarang ada di mana ya? Apa tersembunyi di dasar samudra? Atau mungkin di puncak gunung? Atau malah di tempat yang nggak pernah kita duga? Coba tulis teori kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa!